Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau awal ibadah kita pada kesempatan hari ini. Kita naikkan satu pujian dengan segenap hati kita. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bila Tuhan senantiasa boleh kita sukakan, kita agungkan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kami. Karena Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang, katakan dengan segenap hatimu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau. Haleluya, amin. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Amin. Perbuatanmu. Katakan bersama-sama, di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh menyukakan hati Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Amin. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama. Oh, ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan bersama-sama, di hidupku Tuhan, di hidupku. Satu Bapak Ibu beri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Ungkapkan pujian ini dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Amin. Bapakku datang, oh Tuhan, menyembahmu. Di sini ku percaya kau, ku percaya kau. Katakan bersama-sama dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Ada bagiku, haleluya, amin. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Oh, tak usah ku bimbang, katakan kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan dengan segenap hatimu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasaku. Yes, amin. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin, amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Katakan ajaib perkasa, haleluya, perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau ada buat hidup kami. Oleh sebab itu kami boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kami itu. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Berikan pengagungan yang tinggi buat Tuhan Allah kita dia. Amin, amin, haleluya. Katakan perbuatanmu. Yes. Oh, oh, oh. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Katakan
takut, tak usah ku bimbang. Katakan, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Katakan, saat ku lemah, kau kuatku. Sekali lagi katakan kesungguhan hatimu, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Yes, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Katakan perbuatanmu Tuhan. Jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi pujikan pujian ini. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Berikan pengagungan yang tinggi buat Tuhan Allah kita. Haleluya, sembah Dia, agungkan Dia dengan segenap hatimu. Yeah. Haleluya. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Katakan, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Yes, yes, amin. Haleluya. Katakan, sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa. Amin. Perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja atas setiap hidup kami, untuk kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hidup kami Tuhan, untuk kami boleh memberi yang terbaik buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Yes. Haleluya. 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 Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan hidup kita. Hanya Dia yang kita miliki di bumi dan di surga. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh. Surga. Amin. Haleluya. Tiada yang kupinginin di bumi. Katakan dengan imanmu, ya hanya Engkau Tuhan. Oh, tak ku andalkan, ya kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap lamanya Allah sumber. Ku
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama hanya. Katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama hanya. Sekali lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama hanya, selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan yang beri apa Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Amin. Salam serahkan dulu kembali Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Dia sumber segalanya buat hidup kita. Haleluya. Saatnya kita mau percaya bahwa Tuhan melalui firman Tuhan, kita boleh menyatakan bahwa Tuhan baik buat hidup kita. Tuhan selalu ada buat hidup kita. Tuhan selalu beserta hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, ya. Dia Allah selalu beserta hidup kita. Kuatkan hatimu, kuatkan hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Katakan, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Katakan, bagiku Tuhan, kami perlu Kau. Amin. Ya, Dia Tuhan pertolongan hidup kita. Amin. Haleluya. Yes, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Amin. Perlindungan bagiku, Rajaku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kau selalu mengingatkan kami untuk kami boleh kuat di dalam Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa Kau selalu beserta hidup kami. Amin. Pujikan pujian ini, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Yes, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Katakan, dengan sayap-Ku, ya, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Katakan, ku tak menyerah Tuhan, karena Kau ada buat kami. Yes, dan perlindungan bagiku.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan, Amin. hatiku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami menantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Biar hari ini Tuhan, siang hari, kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu melalui firman Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan, tanda ajaib terjadi dalam hidup kami. Bicara buat kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Kami buka hati, kami izinkan kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan, menguasai pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berkata, amin. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Bapak masih antusias dengan Tuhan? Amin. Masih bergairah dengan Tuhan? Haleluya. Waktu kita bergairah dengan Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh antusias Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan pun antusias dan bergairah dengan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu, mengutamakan Tuhan. Bentuk mengutamakan Tuhan adalah mencari Tuhan. Saya coba melihat Bapak Ibu Saudara, mencari Tuhan. Alkitab saya coba buka, saya coba cari. Dan ini banyak ditulis oleh Daud, ya, tentang mencari Tuhan. Dan kita akan belajar dari Daud. Daud mencari Tuhan. Mengapa Daud mencari Tuhan? Bisa dikasih Tuhan seringkali kita melihat tentang mencari Tuhan. Saya coba melihat di artikel di internet, Bapak Ibu Saudara. Ada tulisan yang memang agak menggelitik. Mencari Tuhan yang hilang. Mencari Tuhan yang hilang ya. Tetapi saya tidak bisa menyampaikan tentang mencari Tuhan yang hilang, tetapi mencari Tuhan dari sisi apa yang Daud alami, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8 dikatakan demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu. Apa firman Tuhan? Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya cari Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan perintahkan untuk kita cari wajah Tuhan. Ternyata emang tidak ada Bapak Ibu Saudara. Bukan Tuhan tidak memerintahkan itu. Tetapi saya menangkap ini, bahwa Daud melihat bahwa mencari Tuhan itu sebuah perintah. Dari dasar hati Daud yang haus akan Tuhan, maka Daud ini mencari Tuhan. Dan Daud menganggap begini, ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan. Ini apa yang Tuhan mau. Makanya Daud katakan, carilah wajahku, itu firman Tuhan. Dan Daud katakan, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ya, wajah Tuhan itu bicara tentang kehendak Tuhan. Wajah Tuhan itu bicara tentang isi hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah,
Pertanyaan ini muncul dalam pikiran saya ketika saya cari di mana ayatnya tidak ketemu, di mana ya? Dalam Taurat ada enggak ya? Daud mempelajari menemukan bahwa mencari Tuhan itu adalah perintah. Nah, ternyata ada di sini Bapak Ibu Saudara. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26. Ya, ayat ini biasa dipakai oleh beberapa hamba Tuhan sebagai kalimat doa berkat, ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, Daud melihat begini, bahwa wajah Tuhan, mencari Tuhan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang harus dia kejar, dan dia menganggapnya ini sebagai sebuah perintah. Tadi di dalam kitab Mazmur 28 tadi, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya menemukan begini, mengapa mencari Tuhan menjadi hal yang penting buat Daud, menjadi perhatian. Dari kitab Tawari pasal yang pertama, tulisan Daud ayat satu Tawari pasal yang ke-16. Di dalam satu Tawari pasal 16 ayat 11, tulisan Daud juga, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, Daud banyak di kitab Mazmur banyak menulis tentang cari wajah Tuhan. Satu Tawari pasal 22 ayat 19 menuliskan seperti ini. Mencari Tuhan itu adalah upaya mendisiplinkan hati dan pikiran kita supaya tetap terarah kepada Tuhan. Sekali lagi, mencari Tuhan itu begini, mendisiplinkan hati dan pikiran kita supaya tetap terarah kepada Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di Alkitab Bapak Ibu Saudara, satu Tawari pasal yang ke-22 ayat yang ke-19, 19a, dikatakan demikian. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Satu Tawari 22 19a. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Tulisan Daud ini ada pada saat Daud menyuruh Salomo untuk membangun bait Allah. Karena Tuhan menolak Daud membangun bait Allah. Jadi waktu Daud mau bangun bait Allah, wah hati Daud itu sudah sangat kepingin ya bangun bait Allah. Daud itu dekat sekali dengan Tuhan. Daud punya kedekatan yang khusus. Daud itu sudah bisa merasakan isi hati Tuhan, maunya Tuhan. Sangat dekat, intim dengan Tuhan. Keren Daud itu. Ya. Dengan kecapinya, dengan mazmurnya, dengan pujian yang dia naikkan kepada Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan kepencut dengan Daud. Ya. Pada waktu Daud masih muda, masih hijau, masih kemerah-merahan gitu ya. Wah, Daud di padang gurun mengembalakan kambing domba, padang rumput mengembalakan kambing domba, main kecapi. Dia sudah memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hati Tuhan kepencut sampai akhirnya Daud dipilih untuk menjadi raja pada saat dia masih sangat belia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi ketika Daud sudah menjadi raja, Daud bangun bait Allah, ditolak. Nah, pasal 22 ini Daud menyuruh Salomo. Lalu Daud memperingatkan orang Israel. Kenapa Tuhan menolak? Ayat yang 7 dan 8 kata Daud kepada Salomo, Satu Tawari 22, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapan. Sesungguhnya seorang anak laki-laki lahir bagimu. Salomo maksudnya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Daud sedang memperingati orang Israel. Di dalam ayat yang ke-18, Daud sedang mengingatkan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Bagaimana Tuhan berkarya luar biasa untuk bangsa Israel. Ketika zamannya Daud menjadi raja, Alkitab katakan begini, enggak ada lagi perang. Udah enggak ada lagi perang. Tuhan memberikan keamanan di negeri itu. Bapak Ibu Saudara.
Tuhan berikan keamanan di negeri itu. Wah, perang itu tidak enak, perang itu menyakitkan, perang itu banyak yang mati, perang itu merugikan, kadang kalah rugi. Tapi ketika di akhir-akhir Daud menjadi raja, ketika kerajaan ini dikokohkan, maka terjadi keamanan. Ayat yang ke-18, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Orang-orang negeri di sekitar bangsa Israel tinggal tunduk kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan ini. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Bapak bisa dikasih Tuhan dengan baik-baik. Cari Tuhan. Jangan cuma cari duit. Jangan cuma cari harta. Jangan cuma cari kesenangan. Jangan cuma cari mengejar mimpi-mimpi kita. Boleh kita merencanakan, kita punya mimpi. Ya. Dosen saya mengatakan gini, kalau kita gagal merencanakan, kita merencanakan kegagalan. Ya. Kita boleh merencanakan, Bapak Ibu Saudara. Tapi hati-hati. Seperti Daud memperingatkan orang Israel. Lihat, engkau sekarang sudah enak, sudah nyaman, semua sudah baik, udah nggak ada perang lagi. Engkau sudah engkau bisa hidup damai, hidup tentram dengan keluargamu, dengan anak cucumu. Tapi ingat, arahkan hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Situasi hari-hari ini membuat kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya bertapan begini, Bapak Ibu dari mimbar ini, saya mau mengajarkan kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara. Saya tidak hanya mau mengajarkan yang enak di telinga, soal berkat, soal mujizat, semua memang ada di Alkitab. Tapi saya lebih akan mengajarkan kepada Bapak Ibu kebenaran. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang hitam, saya akan katakan hitam. Saya tidak mau katakan abu-abu. Kalau firman Tuhan bilang putih, saya akan katakan putih. Saya nggak mau bilang itu krem. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Saya mau Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan hari ini. Ya. Kita perlu duit, iya. Kita perlu kesenangan, iya. Kita perlu nyaman, iya. Saya perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak boleh lebih rendah dari semua yang kita inginkan kita dapatkan di bumi ini. Setuju dengan saya? Amin. Bapak Ibu yang di rumah, dengan baik-baik. Jangan sampai. Ini peringatan dari Daud, karena Daud sendiri ngalami bagaimana ketika dia mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Tuhan menolong dia. Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan mencukupkan. Tuhan melakukan perkara-perkara yang di luar apa yang dia mampu pikirkan. Bukan cuma itu. Kalau dia salah, diajar sama Tuhan. Betul ya Bapak ya? Kalau dia salah, diajar sama Tuhan. Tuhan gak meninabobokan Daud. Ketika Daud mengambil Batsheba, Daud merancangkan pembunuhan atas Uria, diajar sama Tuhan. Ketika Daud mulai menghitung pasukannya, dicoba untuk menghitung pasukannya, Daud sudah merendahkan Tuhan. Daud sudah menganggap begini, dia hebat karena pasukan yang sejumlah sekian. Wah, Tuhan marah Bapak Ibu Saudara. Marah. Bapak bisa dikasih Tuhan? Arahkan hati dan jiwa kita untuk mencari Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi. Amin. Situasi kita nggak lebih baik. Kita berharap ke depan akan jadi lebih baik. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang tokoh Gus Durian. Tanya-tanya, kita ngobrol. Kira-kira kapan Yi? Kapan Yi Kiai, salah seorang Kiai, kapan Yi pandemi ini selesai? Dia punya
jaringan yang cukup luas, hubungan cukup luas dengan pemerintah pusat. Harapannya Maret 2022 harus selesai. Cerita banyak macam-macam. Harapannya selesai. Tapi nggak tahu. Sebagaimana pandemi ini dimulai lalu menjadi pandemi seluruh dunia. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi yang paling pasti Alkitab katakan dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik. Bagaimana sikap kita? Cari Tuhan. Amin. Arahkan hati dan pikiran kita tetap kepada Tuhan. Jangan terlena Bapak Ibu Saudara. Saya sering kali katakan ada dua godaan kita. Ada dua pencobaan kita. Pencobaan karena kita Bapak Ibu mengalami masalah yang cukup berat. Atau yang kedua ketika Bapak Ibu diberkati. Dua-duanya ini berbahaya. Kalau kita tidak mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setuju? Ya. Dua-duanya ini bahaya. Ini akan melanda banyak anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Krisis akan terjadi untuk anak-anak Tuhan. Semua termasuk anak Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah berjanji loh Bapak Ibu ya, bahwa kita tanpa mengalami krisis. Halo? Setuju dengan saya? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah mengalami krisis. Setuju? Halo? Serius Bapak Ibu setuju? Ya, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak mengalami krisis. Enggak. Tapi Tuhan berjanji ada pertolongan di tengah krisis. Betul? Setuju? Tuhan berjanji memberikan kekuatan. Kalau krisis itu tidak berlalu kepada kita, kita masuk di dalam krisis. Kalau enggak ditolong, ya pasti Tuhan berikan kekuatan buat kita. Amin. Nah, kerjasamanya begini. Kita harus arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari situlah kita akan menerima kekuatan. Kita baca dari kitab Bilangan tadi itu. Penuh kasih karunia, diberikan sejahtera. Wajar Tuhan ketika Tuhan hadir. Nah, saya mau tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Daud, apa yang dilakukan oleh Daud sebagai bentuk dia mencari Tuhan. Keren Bapak Ibu Saudara. Ya. Saul Tawarikh terlalu kecil, mohon maaf. Tadi pas jeda saya belum sempat mengedit. Saul Tawarikh 16 ayat 37 sampai 42. Saul Tawarikh pasal 16, 17 sampai 42. Mungkin tidak usah kita baca, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab masing-masing. Tapi Daud ini membuat sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Ini yang Daud buat. Mengadakan praise and worship selama 24 jam penuh selama 1 tahun. Dan dilakukan berpuluh-puluh tahun sejak tabut suci, tabut Allah itu ada di Yerusalem. Ya. Lalu Daud itu memberikan tugas kepada imam-imam Lewi sebanyak 14.400 orang untuk menaikkan pujian penyembahan selama 24 jam penuh tidak berhenti. Itu dilakukan selama 33 tahun. Mereka secara bergilir bertugas menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Hebatnya di mana? Daud tahu bagaimana dia memprioritaskan Tuhan. Daud tahu bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Dia mengerahkan segenap orang-orangnya, orang Lewi, Bapak Ibu, imam-imam untuk mengadakan sebuah pujian penyembahan. Karena Daud tahu pujian penyembahan ini yang menyukakan hati Tuhan. Dilakukan 24 jam non-stop Bapak Ibu Saudara. Dikerahkan sejumlah 14.400 orang. Bukan untuk perang. Bukan dilatih perang. Tapi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Daud mengarahkan hati dan pikirannya untuk Tuhan. Bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dia menyukakan hati Tuhan. Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mengarahkan hati dan pikiran Bapak Ibu untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya gini. Bapak Ibu tidak akan pernah terlena dengan dunia ini. Bapak Ibu bahkan berani bayar harga untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Saya pernah anak remaja, pernah saya adakan retreat di Lembah Kemenangan. Saya buat game. Game ini saya sudah pernah buat
saya di Surabaya punya tim outbound. Saya pernah buat di Bromo, di mahasiswa sekolah Alkitab, mahasiswa baru Sakti, Berea, saya pernah buat itu. Gamenya ini, salah satu gamenya adalah memberikan terbaik buat Tuhan. Anak-anak ditanya, kamu mau beri yang terbaik buat Tuhan? Oh iya, mau beri yang terbaik, mau beri apa? Aku mau beri hidupku buat Tuhan. Oh bagus, apalagi? Aku mau berikan masa depanku buat Tuhan. Oh iya bagus, apalagi? Yang gampang-gampang saja, yang real. Coba yang real, kamu mau kasih apa sama Tuhan? Daripada yang pertama ada Vika, anaknya Pak Edi. Waktu itu ikut. Vika kasih apa? Saya mau kasih HP. Memang ini game simulasi, tapi kita nggak ngomong kalau HP-nya dikembalikan. Iya. Tapi kita waktu itu ngomongnya, bener loh ya mau kasih Tuhan. Mau kasih HP. Wah nangis Bapak Ibu Saudara. Ini HP baru hadiah ulang tahunku. Ya wes ini buat Tuhan. Wah saya mau nangis ini. Karena memang nangis. Serius. Diberikan buat Tuhan. Bapak bisa dikasih Tuhan? Emangnya kalau kita mau berikan buat Tuhan itu kita sesuatu yang gampang untuk kita kasih. Yesus memberikan yang terbaik untuk kita dengan mati di kayu salib. Hidup yang satu-satunya dia punya hidup Bapak Ibu Saudara. Atau apa yang dari kita Filipi katakan begini, yang keserupaan dengan Allah itu tidak lagi menjadi milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, hamba, bahkan mati di kayu salib. Kita mau beri buat Tuhan, apa kita pikir kita mau beri asal berikan kolektor lah, pokoknya kayak kolektor lah gitu ya. Penting sudah memberikan buat Tuhan. Alah penting saya sudah ibadah, saya sudah memberikan buat Tuhan. Hei, tidak sesimpel itu mengarahkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Kami ajarkan waktu itu. Satu kali saya buat di Bromo, dingin. Gereja-gereja di Bromo ada 7-8 gereja, anak mudanya saya buat retreat, saya buat outbound. Sama, saya buat pelatihan itu. Satu anak dia kasih apa? Dia kasih sepatunya. Memang bukan sepatu baru. Tapi untuk di Bromo, hawa dingin, ini sesuatu yang sangat penting. Diberikan sepatunya, saya kasih sepatu saya. Ini untuk Tuhan. Bener loh ya? Iya, saya kasih ini buat Tuhan. Kamu enggak kedinginan? Enggak apa-apa. Saya mau kasih buat Tuhan. Kaki ini, kalau kaki sudah dingin, maka semua tubuh kita kedinginan. Kaki sama telinga. Dia korbankan buat Tuhan. Simulasi sih. Ini memang simulasi. Tapi kita mau praktekkan seolah-olah itu melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Arahkan hati dan jiwa buat Tuhan itu bukan sesuatu yang hanya kita bisa lakukan dengan gampang, mudah kita lakukan. Mungkin Bapak memberikan persembahan lebih banyak dari orang lain. Tapi mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Ada mahasiswa di Sati, kami juga melatih untuk mahasiswa baru, kami buat ini. Satu anak perempuan dari Sumatera. Dia pas-pasan, orang tuanya tidak bisa kasih uang, orang tuanya cuma kasih gini, Nina, tak kasih kalung emas buat kamu ya. Mama tidak bisa menyertai kamu sampai ke Jawa. Mama juga cuma ngasih kamu kalung ini ya. Waktu kamu pakai kalung ini, ingat mama itu ada support kamu. Waktu kita kasih game ini Bapak Ibu, dia memberikan apa yang terbaik yang kamu lakukan buat Tuhan. Apa yang terbaik yang kamu lakukan buat Tuhan? Dia nangis dilepas kalungnya. Saya mau kasih ini. Lalu dia ceritakan story kalung ini buat dia. Ini sesuatu yang berharga. Saya mau kasih buat Tuhan. Nangis Bapak Ibu. Iya. Kami ada tim anak-anak kami. Saya datang, saya ngikut, saya dengerin itu. Waduh, minggir aja aku wis. Karena saya nggak tahan, saya nangis Bu. Kembali kepada kita. Apa yang terbaik yang mau kita lakukan buat Tuhan? Daud ini karena dia mengarahkan hati buat Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu.
Daud memprioritaskan orang-orang pentingnya untuk memuliakan Tuhan. 24 jam nonstop Daud melakukan pujian, penyembahan dengan celacap, dengan kecapi, dengan alat musik. 24 jam dilakukan sepanjang Daud menjadi raja. Setelah tabut bait suci itu ada di Yerusalem. Wow. Cari Tuhan. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Cari Tuhan yang seperti apa gambarannya di Alkitab. Matius 22 ayat 1 sampai 18. Ini kisah orang Majus mencari Yesus. Ada dua orang yang mencari Tuhan. Yang satu kelompok orang Majus. Yang satu namanya Herodes. Sama-sama cari Tuhan. Orang Majus. Kalau sekarang mungkin bukan orang Kristen ya. Tapi dia dengar, dia tahu dari ilmu pengetahuannya. Ini ada raja yang baru lahir. Kalau raja itu datang, lahir. Itu kita harus mempersembahkan sesuatu. Bukan minta sesuatu, tapi mempersembahkan sesuatu. Orang Majus datang mencari Tuhan. Dari jauh dia cuma mengikuti petunjuk bintang. Dan dia ketemu rumah itu. Dan dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Lihat, mencari Tuhan itu mempersembahkan sesuatu. Waktu kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, pasti begini, Bapak Ibu tergerak untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya. Saya keluar sedikit ya. Sisi yang lain begini, dari sisi Yusuf dan Maria, ini bentuk pemeliharaan Tuhan, bagus. Yusuf dan Maria itu bukan orang kaya. Waktu Yesus lahir, dia harus pergi dan akhirnya lahir di Bethlehem. Ada pendataan, ada sensus penduduk. Biaya dikeluarkan cukup besar. Tuhan menyediakannya melalui persembahan orang Majus. Ini saya keluar sedikit. Bapak Ibu jangan takut. Jangan takut. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan. Yang mengutamakan Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan itu paling tahu bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Amin. Amin. Tuhan paling tahu bagaimana dia memenuhi kebutuhan kita. Kembali lagi. Itu yang pertama orang Majus. Tapi ada orang yang kedua. Yang sama-sama mencari Tuhan. Namanya siapa? Herodes. Tapi Herodes ini mencari Tuhan untuk kepentingannya. Kepentingan Herodes apa? Jok sampai ono rojo neh. Jangan sampai ada raja lagi. Tidak mau disaingi. Akibatnya apa? Terjadi pembantaian, pembunuhan bayi-bayi. Kalau Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan hanya untuk kepentingan, ben usahaku lancar, ben keluargaku bahagia, biar anakku sukses, supaya saya sehat, supaya saya dilindungi. Hati-hati. Kalau hanya dengan tujuan itu, jangan-jangan terjadi pembunuhan iman kita. Artinya apa? Iman kita jadi tumpul. Serius. Iman kita jadi tumpul. Karena itu semua untuk kepentingan kita, bagus. Boleh nggak kita berdoa minta Tuhan perlindungan? Iya, boleh. Boleh nggak kita berdoa Tuhan minta memberkati usaha kita? Iya, boleh. Nggak apa-apa. Tapi ingat, itu bukan tujuannya kita mencari Tuhan. Tangkap Bapak Ibu? Mencari Tuhan tujuannya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Bapak bekerja, kerjakan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu melakukan usaha sendiri, lakukan yang terbaik. Ketika Bapak Ibu sekolah, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Wujud nyatanya apa? Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin.
Haleluya. Itu mencari Tuhan. Mengarahkan hati. Mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saya yakin waktu kita mencari Tuhan. Ya. Jadi sisi yang lain ya. Sisi yang lain mencari Tuhan. Ada orang yang mencari Tuhan membahasnya dari sisi gini. Mencari Tuhan karena saya sedang dalam masalah. Saya cari Tuhan. Saya mau minta cari kehendak Tuhan. Oh enggak salah. Tapi saya mengupas dari sisi yang lain. Tuhan bukakan. Ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan taruh ini. Mencari Tuhan dari sisi yang lain. Sisi Daud mencari Tuhan. Bukan meminta, tapi Daud memberikan hati dan pikirannya untuk Tuhan. Amin. Yang kedua, mencari Tuhan ini akan meningkatkan pengertian kita akan kebenaran. Kebenaran itu akan mempengaruhi iman kita. Waktu kita cari Tuhan, Tuhan akan memberikan kebenaran-kebenaran. Pengertian akan kebenaran itu Tuhan akan tambahkan buat kita. Soal mengasihi, soal mengampuni, soal memberi, soal melayani, apa saja. Tuhan akan tambahkan Bapak Ibu Saudara. Fungsi Bapak Ibu di tempat pekerjaan, fungsi Bapak Ibu di rumah, fungsi Bapak Ibu di lingkungan sekitar, Tuhan akan tambahkan pengertian. Firman Tuhan ini disediakan Tuhan buat kita untuk menolong kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingat, firman Tuhan bukan hanya untuk hal-hal yang rohani saja. Setuju? Setuju? Firman Tuhan bukan untuk hal yang rohani saja. Tapi hal-hal yang rohani itu teraplikasi kepada tindakan sikap kita sehari-hari. Amin? Ya. Jadi hal-hal yang rohani teraplikasi dalam tindakan sehari-hari. Nah, ini dampaknya ketika iman kita terbangun. 1 Yohanes 5 yang keempat. Sebab semua yang dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Ya. Iman kita ini akan kalahkan apa yang dunia ini sedang unggulkan. Iman kita yang akan kalahkan. Serius. Bapak akan mengalami bagaimana cara Tuhan bekerja dengan ajaib menolong Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, cari Tuhan. Bapak akan temukan pengertian-pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Saya enggak lama, Bapak Saudara. Saya akan selesai sebentar lagi. Abraham dan Sarah. Soal iman kita belajar dari Abraham. Walaupun enggak ada dasar untuk berharap dan percaya, tapi Abraham berharap dan percaya juga. Dan Tuhan lakukan keajaiban. Ya, Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Sekalipun cuma satu anaknya. Tapi di tengah kemustahilan. Dan Sarah akhirnya melahirkan seorang Ishak. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, perlu mencari Tuhan akan membangun iman Bapak Ibu Saudara. Terakhir, mari pemain musik. Mencari Tuhan akan membuat hati dan pikiran kita tetap terarah kepada Tuhan dan membuat kita berani bertindak dalam iman. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mencari Tuhan, ada waktunya Bapak Ibu Saudara, aku percaya Tuhan pasti tolong. Tidak gampang, tidak cari shortcut, tidak cari jalan pintas, tidak cari jalan yang mudah, tidak cuma cari jalan yang nyaman, tetapi apa? Tetapi kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Amin. Cari Tuhan. Dua hal kita belajar hari ini. Arahkan diri. Arti mendisiplinkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Terarah kepada Tuhan. Apapun situasinya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara berani memberikan sesuatu buat Tuhan. Dan yang kedua, iman Bapak Ibu akan terus kebangun. Amin. Iman kita akan terus semakin hari semakin diperkuat. Mari pemain musik, mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
Satu pujian yang bagus, silakan ditampilkan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, Dia menjadi harta milik yang gak ternilai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau sekali lagi akan pujian ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Aku bisa naikkan pujian ini dengan pengertian yang benar. Adakah yang lebih mulia dari Tuhan kita? Apakah ada yang lebih bernilai yang kita miliki, yang kita impikan untuk kita punya, dan itu lebih dari Tuhan? Yuk kembali. Ayo kembali. Bisa dikasih Tuhan. Seberapa besar yang Bapak Ibu akan terima di dunia ini, kita akan tinggalkan. Karena kita akan terima yang kekal di sorga. Tapi yang di dunia ini, kita harus lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Naikkan pujian ini dengan pengertian yang benar. Ayo, coba cari. Apa yang terindah ya, apa yang termulia dari dunia ini ya. Apa yang menyilaukan, apa yang membuat saya sampai berani. Kalau saya sampai gak dapat itu, lebih baik saya tinggalkan Tuhan. Wah gitu ya, ngeri Bapak Ibu Saudara ya. Jangan, Tuhan harus jadi nomor satu. Amin. Naikkan pujian dengan pengertian yang benar Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan Hatiku ekspresikan dengan Tuhan. tiada tak ternilai Tuhan ini hidup. milikku. Ya. Keindahanmu memudarkan Makasih. dunia, Makasih. di mataku Haleluya. termulia. Oh Tuhan Yesus. Ya 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 ya. Benar. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau Mari angkat kedua tangan kita, katakan nyatakan kepada Tuhan. Amin.
Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami memang punya impian untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk kesehatan kami, untuk karir kami, untuk pekerjaan kami, untuk hari tua kami. Tuhan, kami punya kerinduan untuk kehidupan kami lebih baik dari hari-hari yang lalu. Tapi Tuhan tolong, biar itu semua tidak menggantikan Tuhan yang utama dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, biar hati kami tetap terarah kepada Tuhan. Kami tetap mencari Tuhan. Amin. Kami tetap mencari Tuhan. Amin. Di dalam hari-hari kami mau Tuhan belajar mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong kami, tolong kami. Ketika kami dalam masalah yang besar, kami mau tetap untuk mencari Tuhan. Amin. Ketika kami dalam kelimpahan, kami enggak terlena, tapi kami tetap mencari Tuhan. Amin. Makasih banyak Tuhan. Bapak mau berdoa, Engkau yang berbicara kepada setiap sidang jemaat Tuhan. Baik yang hari ini hadir di gereja, di rumah Tuhan, maupun yang hari ini mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Engkau berbicara kepada kami. Tuhan bicara ya Bapak. Amin. Meteraikan firman ini dalam Haleluya. kehidupan kami. Supaya Tuhan, situasi apapun tidak akan pernah menggoyahkan iman kami. Amin. Kami tetap, mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, Amin. amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Ibu Gembala akan berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang ada kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mau terus gunakan waktu-waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk kami boleh datang ibadah Tuhan. Karena itu yang terpenting buat kami Tuhan. Kami boleh merasakan bersama-sama hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bangun iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau terus bangun kasih kami yang mula-mula Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami mau terus bangun cinta kami yang mula-mula untuk Engkau Tuhan. Ada kerinduan yang dalam Tuhan untuk kami terus mencari Engkau. Untuk kami terus Tuhan fokus memprioritaskan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus jaga hati kami, jagai kami Tuhan, untuk terus berpaut kepada Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Gak ada yang lain yang kami andalkan, hanya Engkau yang Tuhan kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pemeliharaanmu yang ajaib Tuhan, untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang tersedia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau membalas cinta kasih itu Tuhan, untuk Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih kami boleh melayani Engkau siang hari ini. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Pada siang hari ini Tuhan, kami sebentar kami memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan menjadi benih yang subur untuk pekerjaan Tuhan tempat ini Bapak. Dan juga memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, kesehatan kami, Kau memberkati kami Tuhan. Kami mau terus memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami mau terus ya Tuhan
memberi apa yang bisa kami berikan Tuhan, dan itu menjadi kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini, sebagaimana Engkau menyertai dari rumah ke tempat ini dengan selamat, Tuhan juga akan menyertai kami ketika kami pulang dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan ucapan syukur kami hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tadahkan tangan Bapak Ibu Saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terimalah apa yang Bapak sudah sediakan, yaitu damai sejahtera surgawi, damai sejahtera yang bukan dari dunia ini, akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Terimalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memimpin, menyatakan kuasa dan pertolongannya. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan, berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara, berkat perlindungan dan kesehatan, serta terimalah berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terimalah segala berkatnya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah, yang percaya menerima berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kami menerima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Bapak. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Katakan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selamat pulang, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Juga yang di rumah, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.